Sudah terlihat. Kelihatan, Mas. Aman. Kelihatan. Nah, admin sebenarnya apa ya? EPA ini di datanya ini banyak digerakkan oleh pengguna yang levelnya itu adalah penyuluh agama Islam. Juga admin kabupaten, kota, dan provinsi sebagai apa ya, verifikator, dan mungkin dari adminnya itu bisa narik data secara real time. Nah, mungkin akan saya bagi dua sesi tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya penggunaan aplikasi EPA ini di yang barunya ini, khusus untuk level penyuluh dulu. Nah, yang pertama itu adalah kita buka simpenais.kemenak.go.id. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit. Em, Nanti dari Simpenais ini menjadi satu rumah dalam beberapa aplikasi. Jadi aplikasi yang ada di Direktorat Penais ini akan dikumpulkan ke dalam Simpenais. Nah, tampilannya seperti ini yang pertama. Nah, di sini Simpenais, nanti kita bisa klik masuk. Bisa dicatat ibu-ibu, bapak-bapak ya, diingat simpenais.kemenak.go.id. Nah, lalu kita klik masuk di sini. Di pojok kanan atas klik masuk. Nah, di sini ada username dan password. Nah, untuk akun penyuluh agama Islam, username-nya itu adalah NIP-nya. Username-nya adalah NIP dan passwordnya adalah penais, maaf, penais 123. Nah, ini adalah password awal. Nah, nanti disarankan untuk ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh agama Islam maupun dari admin kabupaten, kota, dan provinsi, setelah login bisa diganti passwordnya karena password pertamanya itu adalah penai 123. Nah, jadi semuanya semuanya sama, tapi nanti harus diganti sendiri setelah login. Nah, misalnya username-nya ini saya random menggunakan NIP ya. Jadi saya ngambil dari database secara acak. Nah, ini username-nya memakai NIP, berarti dia adalah seorang penyuluh. Ketika kita login, maka dia loginnya sebagai penyuluh agama Islam. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi, mungkin nanti akan bertambah. Kita klik EPA nih, Elektronik Penyuluh Agama Islam. Kita klik EPA, nah maka akan muncul tampilan utama website EPA ini. Ada dashboardnya. Nah, karena memang belum ada laporan yang diinput oleh penyuluh agama Islam itu sendiri, maka sekarang total laporannya masih nol nih. Jadi ada total laporan, laporan yang diterima, yang pending atau masih belum diproses, lalu ada laporan ditolak. Ini totalannya. Lalu di sini ada grafik per bulannya ini. Jadi ada grafiknya. Kami sajikan grafik juga. Nah, tadi langkah pertama adalah kita ubah password setelah login Penais. Nah, karena apa? Karena untuk keamanan data juga. Nah, yang pertama adalah di pojok kiri ini di bawah. Nah, ini ada nama. Jadi saya acak tadi loginnya ke penyuluh yang bernama Dra St Adriana. Nah, di sini ada setting nih. Kita klik. Nah, ini di bawah kiri diklik. Nanti ada klik setting. Nah, ini password. Klik password nih. Ada profile, ada password. Bisa diganti. Nah, ini ada juga nih appearance. Ini bisa diganti hitam atau, tapi saya nonaktifkan ya. Nah, ini password. Nah, kita klik tab password di sini setelah login, lalu klik eh, nama yang ada di bawah kiri, pojok kiri bawah, lalu klik setting. Nah, ini kita klik password. Nah, ini masukkan password yang lama, penais123. Nanti diganti password yang baru, lalu diakurkan lagi ke password yang baru, seperti itu. Setelah itu kita klik simpan, maka otomatis password akan ganti ke password yang sudah diinputkan yang terbaru. Jadi itu langkah yang pertama adalah mengamankan password. Nah, yang kedua adalah nanti bisa kita inputkan kelompok sasaran. Nah, ini kelompok sasaran nih. Sebelum kita menginputkan laporan, ada laporan harian dan deteksi dini.
Nah, kita ke menu penyuluh. Nah, di sini ada kelompok sasaran. Nah, kita klik kelompok sasaran. Nah, ini sudah saya inputkan ya. Misal kita inputkan lagi ini masih random. Jenisnya apa? Nah, ya, tampilannya seperti ini yang pertama ya. Ada list datanya, data tabelnya ini, beserta anggotanya berapa, media sosialnya apa. Lalu di sini ada total sasaran dan total anggotanya. Nah, untuk menambahkan data sasaran, kita bisa klik tambah sasaran. Bisa diisi misalnya majelis. Kita inputkan lengkap. Misal jumlah anggotanya 100, organisasi induknya tidak ada. Ini nomornya maksud nomor majelis ya. Kalau misalkan majelis ini nomor majelis. Nah, ketika disimpan, maka data akan muncul. Data yang terbaru yang tadi diinputkan. Setelah teman-teman dari penyuluh agama Islam menginputkan data kelompok sasaran ini yang di menu penyuluh, maka bisa dilakukan penginputan laporan. Nah, ada di modul laporan nih. Jadi dashboard. Nah, di bawahnya ini ada laporan. Kita klik, maka akan muncul tiga menu lagi. Nah, kita klik laporan harian. Nah, nanti di sini ibu-ibu, bapak-bapak bisa menambahkan laporannya. Tinggal diklik tambah laporan yang ada di pojok kanan. Nah, tadi nih, ini adalah kelompok sasaran. Nah, kalau andai kata eh, ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh belum menginputkan data kelompok sasaran yang ada di menu penyuluh ini, yang di kelompok sasaran ini, maka dia tidak akan muncul. Dan otomatis berarti teman-teman dari penyuluh ini tidak bisa menginputkan laporannya, karena yang harus diisi itu adalah kelompok sasarannya siapa. Nah, misalkan tadi Al-Amanah, materinya keluarga Sakinah, tanggal kegiatannya misalnya besok, hari ini ya, misalnya hari ini. Jumlah jamaah yang dibina misalnya 20. Ini deskripsi. Deskripsinya bisa diisi sesuai lokasinya juga, alamatnya. Kalau misalkan ada link video kegiatan, misalnya dari teman-teman penyuluh ini ada link video, maka di sini bisa dikopas linknya. Bisa dikopas linknya, misalnya kita pakai ini. Nah, ini foto kegiatan. Kalau misalkan foto kegiatan ada, tinggal di-upload atau upload naskah materi juga bisa ini. Nah, kalau foto kegiatan sifatnya harus ada ya. Lo upload naskah materi atau PDF. Kalau misalkan ada ini opsional. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, otomatis apabila em, laporan sudah diinputkan, maka data akan otomatis tampil di halaman awal dari menu laporan harian. Tampilannya seperti ini. Nah, statusnya dia adalah pending. Nah, user penyuluh agama Islam tidak bisa memverifikasi ini. Jadi ini kalau sudah ditambah laporan, tinggal tunggu saja ini. Statusnya pending berubah menjadi approval atau disetujui atau ditolak gitu. Nah, nanti kita klik dashboard, maka ini akan nambah nih total laporannya 1, tapi dia laporannya masih pending. Nah, seperti itu. Jadi tugas dari eh, penyuluh agama Islam, user penyuluh agama Islam yang ada di EPA ini, dia menginputkan laporan di sini nih, tambah laporan. Untuk verifikator, eh, bukan ranahnya user penyuluh agama Islam, tapi ada nanti admin kabupaten kota. Nah, lalu di sini ada deteksi dini. Nah, ini juga sifatnya seperti laporan. Jadi bisa ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh bisa klik menu deteksi dini. Nah, di sini bisa tambah laporan. Nah, laporannya misalnya apa? Deteksi dini, tawuran.
tinggal diisi saja form inputannya. Di sini ada foto, tinggal diupload, nanti klik simpan. Nah, nanti sudah ada data-data dari laporan deteksi dini. Nah, balik lagi ke menu laporan harian. Jadi, ada menu laporan harian yang tugasnya itu adalah penginputan data dari penyuluh agama Islam, dari user penyuluh agama Islam, yaitu laporan harian dan deteksi dini. Itu sifatnya adalah penginputan data. Bisa diklik nanti action, nah, ada tombol action, bisa diklik nih titik tiganya, bisa dihapus, edit, atau kita klik detail. Nah, kalau klik detail seperti ini. Nah, sudah cukup sampai situ untuk teman-teman penyuluh agama Islam dalam menggunakan EPA untuk menginputkan laporan harian dan deteksi dini. Nah, di sini ada menu tambahan sebenarnya. Di sini ada menu download file. Nah, download file ini adalah apabila mungkin nanti dari tim Subdit Penyuluh Agama Islam ingin mengirimkan satu surat gitu ya, yang akan dikirimkan kepada seluruh penyuluh agama Islam misalnya, nanti otomatis di sini ada atau tersedia file-file yang sudah diupload oleh admin pusat. Nanti otomatis kita bisa download sendiri di sini di menu download file. Jadi tinggal klik aja nih action, tinggal klik download. Misalnya ini KMA gitu. Tinggal klik download gitu. Misal ada file baru, ada edaran misalnya nanti dikirim sama admin pusat, diupload ke EPA, nanti otomatis di sini terbaca, kita tinggal download. Lalu ada lagi nih pengalaman diklat. Nah, jadi apabila teman-teman penyuluh agama Islam, bapak-bapak, ibu-ibu punya pengalaman diklat bisa diisi di sini, di pengalaman diklat ini. Nah, tapi memang penginputan atau kinerja dari sistem EPA ini, aplikasi EPA ini, kebanyakan di laporan ini nih, laporan dan deteksi dini. Karena sisanya ini adalah penginputan tambahan. Nah, di sini ada rekapitulasi bulanan. Ini adalah rekap dari laporan harian yang di menu laporan harian ini yang sudah di-approve sama eh, admin kabupaten kota. Kalau misalkan sudah di-approve, nanti otomatis data di sini muncul. Laporannya per periodenya maksudnya itu adalah per bulan. Jadi di sini nanti ada Desember, Januari sampai Desember nih. Nanti teman-teman penyuluh bisa download rekapannya berupa file Word. Jadi nggak usah ngetik-ngetik laporan lagi, otomatis direkapitulasi bulanan bisa kita download apabila statusnya itu sudah approval. Nah, jadi teman-teman penyuluh, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya sebatas penginputan laporan ini di menu laporan harian tanpa bisa mengubah statusnya. Jadi mengubah status ini nanti nunggu dari approval kabupaten kota.